Gadis itu dengan ketakutan menyadari, siapapun yang pernah melihat sepatu bordir milik ibunya, semuanya berubah menjadi orang yang berbeda. Mereka semua mengutuk ibunya tak bermoral, mengatakan bahwa ayah adalah korban paling besar. Padahal dia sendiri melihat dengan mata kepala. Jasad ibu belum juga dikubur. Ayahnya sudah membawa wanita lain dan pamer kemana-mana. Hal yang paling menghancurkan hatinya adalah saat kakak tertuanya yang paling diandalkan sejak kecil, malah menghentikannya saat dia mengangkat pisau. Ayah yang melihat kejadian itu, langsung memarahinya karena dianggap tidak hormat pada orang tua, bahkan mengancam akan menghukumnya. Mendengarnya gadis itu marah dan berteriak, membongkar semua kejahatan ayah, mengatakan bahwa ibunya berhemat dan bekerja keras demi mendukung usaha ayah, hingga bisa sukses seperti sekarang. Namun ayahnya tetap tak merasa bersalah. Kakaknya malah meminta mereka pergi, dan berkata dia akan mengurus semuanya. Dia bahkan memanggil wanita baru ayah sebagai ibu. Hal itu membuat gadis itu benar-benar tak percaya. Ibunya bahkan belum lama meninggal, tapi kakaknya tidak hanya tak membela, malah ikut menjelekkan nama ibunya sendiri. Gadis itu yang tak bisa menahan amarah, kembali mengambil pisau dan hendak menyerangnya, namun malah ditendang oleh kakaknya sendiri. Dia sangat bingung dan tak mengerti, sampai akhirnya kakaknya berkata dengan dingin, "Semua ini adalah kesalahan ibumu, dan jika kau terus ribut, aku akan usir kau bersama ibumu." Gadis itu mendengarnya benar-benar terpukul. Tak lama Bibi, adik ibu, datang setelah mendengar kabar. Gadis itu langsung menangis dan menceritakan semuanya. Mendengarnya sang bibi langsung menghadapi kakaknya dengan marah. Namun sekeras apapun dia memarahinya, kakaknya tetap diam, lalu mengajaknya masuk ke dalam rumah. Gadis itu merasa tidak tenang, dan diam-diam mengintip dari jendela. Dia melihat kakaknya mengeluarkan sepatu bordir itu. Sang bibi mencium sedikit bau dari sepatu itu. Detik berikutnya ekspresinya berubah dingin. Saat keluar dia malah menepis tangan gadis itu, memaki ibunya tidak tahu malu, tidak pantas dimakamkan di makam keluarga, dan hanya akan mempermalukan leluhur. Setelah berkata begitu, dia pergi tanpa menoleh. Gadis itu terpaku di tempat, namun tak lama dia sadar, semua perubahan kakaknya dan bibinya pasti berkaitan dengan sepatu bordir itu. Dia pun bersumpah akan mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam sepatu itu. Namun kakaknya mati-matian menghalanginya, tidak membiarkannya mendekat. Melihat itu gadis itu merasa benar-benar putus asa. Dia tidak mengerti mengapa kakak yang dulu selalu menyayanginya, kini hanya menunjukkan kebencian. Dalam keputusasaan, dia meminta bantuan kakek tua yang paling dihormati di desa. Begitu kakek datang, dia langsung membela gadis itu, dan mengatakan hari ini dia harus membersihkan nama ibu gadis itu. Namun saat kakek melihat sepatu bordir itu, raut wajahnya langsung berubah. Dia memarahi gadis itu karena dianggap membuat keributan, dan mengatakan bahwa kematian ibunya telah mencemari tempat peristirahatan leluhur. Melihat semua orang kini memusuhi ibunya, ayahnya malah dengan bangga mengumumkan bahwa 3 hari lagi akan mengadakan pesta pernikahan besar untuk menikahi wanita barunya. Lebih parah lagi, kakaknya sendiri yang bersedia mengurus seluruh acara. Melihat semua keluarga yang kini begitu dingin dan kejam, gadis itu bersumpah dalam hati, dia harus mengungkap kebenaran dan membersihkan nama ibunya. Saat kakaknya keluar rumah, dia diam-diam masuk ke dalam dan mulai mencari sepatu itu dengan panik. Hingga akhirnya di dalam lemari, dia menemukan sebuah brankas. Dia mencoba semua kombinasi, hingga saat dia memasukkan tanggal kematian ibunya, brankas itu benar-benar terbuka. Saat itu juga, hatinya dipenuhi dengan rasa curiga. Namun ketika dia membuka brankas itu dengan tangan gemetar, apa yang dia lihat di dalam langsung membuatnya ketakutan luar biasa.